Everybody get your fucking hands up. Pastinya untuk Purgatory, Bulotan Caster, take it away. Oke, udah masuk di game ke-6 nih, Bigan. Yes, di mana? Gue inget pas kita dulu pertama kali nge-cast ya, Gimana tuh? di Bali waktu itu kan? Yes. Sampai akhirnya guru gua bisa jadi rekan kerja gua nih. Buset. Enggak guru, semuanya belajar ya kan. Nah, Oke. ini penting menurut gua. Yes. Buat komunitas kalau punya mimpi jangan lupa buat berusaha. Jangan lupa buat berusaha. Sama kayak sekarang tim-timnya juga lagi berusaha karena pesawatnya tadi melintangi cukup apa ya? Cukup membagi dua ya. Ya. Tapi yang menarik adalah DG nggak coba untuk ngambil skill lodge, tapi coba untuk ngejegat dari Wow. EVOS Esports ya. Menarik karena memang agak sedikit jauh juga untuk Ya. menuju ke skill lot, sementara First Rider tidak ada gangguan sama sekali di Bang El. Iya, lagi-lagi ya First Rider di luar dari spotlight tim-tim yang ada, dan ini bakal jadi PR sebenarnya buat EVOS Esports apabila kalau DG sendiri juga coba untuk nahan dan sampai akhirnya coba untuk nahan pergerakan dari EVOS sendiri yang habis rotasi dari Mod House. Yes, dan di arah lain ternyata di area Marble Works sudah ada dua tim, yang mana kali ini dari Red Bull Rebellion dan juga Aura Esports sudah saling mengetahui satu sama lain. Klasik seperti biasa, ketika kedua tim bertemu di awal, jarang sekali langsung dikomit untuk melakukan fight ya. Betul banget, tapi kalau gua ngelihat harusnya game ke-6 udah banyak banget tim yang udah nothing tulus lah ya. Ya. Mereka pasti bakal coba minimal ngegangguin dari tim-tim yang ada di atas yang masih mempunyai peluang untuk menjuarai FFIM 2021 Spring. Yes, yang mana kali ini dari Airbear sendiri ketika bertemu dengan Aura, mereka tidak terlalu terburu-buru juga untuk langsung melakukan fight, sekalipun kayak misalkan terjadi memang benar-benar nothing tulus untuk kedua tim ini, tapi mereka tetap menjalankan objektifnya mereka sebagaimana mereka harus menjalankan pertandingan ini. Itu dia, profesional ya. Mereka Iya. masih profesional walaupun mereka punya objektif, ya udahlah gitu kita nggak bisa lolos, tapi mereka juga masih mau minimal nggak jadi tim yang tusun gitu ya. Yes, masih memberikan yang terbaik, termasuk untuk dari tim EVOS Esports sendiri yang tadi sempat tercegat ketika ingin masuk menuju ke area Mod House oleh tim DG Esports. Sekarang mereka sudah berada di area tengah dari map. Iya bener banget, kalau gue lihat ini bener-bener masih kosong banget dari resource yang EVOS punya. Ini bakal jadi krusial menurut gue untuk EVOS. Apabila mereka tusun terus tusun di game ke-6, ini nggak bakal baik buat mereka kalau seandainya mereka mau menjuarai FFVM season kali ini. Harap-harap cemas jadinya. Harap-harap cemas. Dan balik kalau seandainya kita ngomongin First Rider cuman butuh apa ya, kayak nggak mesti tusun lah, minimal 5 besar pun atau kayak gimana, itu kalau gue lihat dari perolehan poin harusnya mereka punya juga chance yang besar. Yes, menarik juga untuk First Rider sendiri dari game 1 sampai game kelima itu mereka tidak keluar dari 3 besar ya. Iya, itu makanya gue bilang di 12 tim atau kita bisa bilang babak utama ya, entah itu playoff, entah itu play-in, sekalian tuh harus punya satu objektif yang jelas gitu. Jangan sampai tusun dan bener-bener konsisten, harus ambil peringkat 3 besar. Kalau seandainya kalian pengen ada di jajaran klasmen atas. Yes, itu bakal jadi catatan penting juga untuk teman-teman yang ada di rumah. Mengingat dari First Rider sendiri, bahkan tadi kalau nggak salah di game yang keempat ketika dari mereka sendiri masih bisa mengamankan sampai di posisi ketiga. Itu satu pelajaran yang sangat luar biasa ketika kita harus mempertahankan poin konsisten ada di 3 besar selama 5 game berturut-turut. Iya, dan yang menarik di sini ada RRQ dan juga EVOS yang nampaknya jadi tetanggaan nih. Jadi tetanggaan. Dan tapi kalau gue lihat dari resource M13 lu bisa lihat belum ada helm, belum ada vest. Wah, ini bakal bahaya sih menurut gue. Ya, cukup sulit untuk EVOS sendiri karena menurut gue ini bukan area awalnya mereka. Benar. Kalau kita melihat untuk area awalnya EVOS itu berada di utara dari minimap, ketika mereka tertekan ternyata ada suara tembakan yang mana Abu sudah tertrack posisinya, bakal spray dan win saja oleh Pac-Man juga dengan SM 8-nya bakal membagi posisi, tapi di belakang juga ada
player IOG. Ararki, masih ada tim dari Island of Gods. Sementara kali ini dari EVOS masih ada satu vehicle yang bisa digunakan untuk melarikan diri. Tapi hati-hati Pac-Man, dari patahan sudah bakal ada yang memantau karena suara tembakan seorang Pac-Man ini harusnya udah kedengeran sama anak-anak dari IOG. Ya itu distraction menurut gue buat IOG biar bertahan dulu, karena kalau bahaya banget kalau seandainya mereka 4-4-nya juga langsung masuk ke dalam di rumah di Brazil ya. Yes, harus lebih berhati-hati juga. Tidak kemungkinan Araki punya pergerakan cepat. Tapi kali ini Onyx bertempur. Ya ampun, 2 orangnya kena. Ada Garen dan juga Taya yang sulit untuk diselamatkan. Masih ada Lau dan juga Jars yang menjadi harapan untuk sang landak kuning, di mana Jars juga tidak berdaya. Satu lagi Lau-nya pun dipulangkan ke lobby. Aduh, sial, bener-bener ya, bukan harinya Onyx ya kan. Hari ini bener-bener bukan harinya Onyx, yang mana lagi-lagi Onyx harus menjadi tim yang awal-awal langsung balik ke lobby. Ya, landak kuningnya harus sudah terpulangkan ke lobby seperti rambutnya Bang El ternyata. Yang kuning-kuning harus sudah dilumatkan. Sayang sekali untuk Onyx Olympus, benar-benar bukan harinya dia ketika sempat tadi memenangkan pertarungan di awal melawan First Rider. Oh, ternyata kali ini Aura bertemu dengan Island of God. Ameknya tertangkap langsung di NGU. Vader kali dengan mobilnya bakal coba memutar, tapi udah mulai hancur. Kloron jalankan tapi gagal. Vadernya juga harus tersungkurkan. Rollgat dari atas kali ini ke arah bawah. Bion lempar satu bom. Luar biasa sekali berputar. 378 dilakukan seorang Bion kali ini. Mendapatkan satu orang Vader kali ini. Aura cukup kesulitan di arah sana. Masih ada Gansha yang mencoba untuk menyelamatkan dirinya terlebih dahulu di firing prediction. Langsung di end juga di sana seorang Deadly. Harapan terakhir dari Aura. Cukup sulit untuk membakar fire dari Aura. Yap, hanya tersisa sendirian Aura Guns di ujung stasiun yang ada di map Purgatory, bakal langsung disamperin sama Bion nampaknya. Dicari bakal di jumpshot karena udah kelihatan juga seorang Guns di sana dengan 28 tapi ternyata Hans berhasil mendapatkan player terakhir dari Aura Esports. Welcome back to the lobby. Iya, sayang banget, dan lagi-lagi juga ini bukan hari yang baik juga buat Aura ya. 2 tim besar yang selalu menjadi legenda di setiap seasonnya dari Free Fire Indonesia Master di game ke-6 ini harus sudah ditusunkan. Yap, sayang banget, tapi gak apa-apa, masih ada 10 lagi dan gua rasa masih yang jelas masih deg-degan banget ini pastinya. Ya, masih bisa berubah untuk dari segi klasmen atasnya ya. Dari 1, 2, 3 masih bisa berubah. First Rider sekalipun mereka konsisten 1 sampai game ke-5, mereka masih bisa digeser oleh tim-tim yang lain. Setuju banget, dan kalau gue lihat Brazil jadi titik penuh ya, titik kumpul dari 10 tim. Hampir semuanya mungkin bakal coba untuk mau ngambil di tengah-tengah gitu. Iya, kalau misalkan kita masih bertuju pada teori penumpukan tim. Zonanya seharusnya masih ada di Brasilia, berbeda dengan game Purgatory yang sebelumnya ketika penumpukan berada di Marble Works. Zonanya benar-benar ke sana juga. Yap, bener banget, dan kalau gue lihat di sini coba ada yang coba untuk maju-maju nih. Dranix juga yang berada di posisi atas dari segi poinnya kali ini harus bertemu dengan Island of Gods yang bakal mengamuk di game ke-6. Tentunya Rollgun sudah mulai masuk berjuga arah pertahanan dari Dranix. Satu kron menyalakan dengan satu gol juga kali ini. Rugut mundur terlebih dahulu, Lordnya bergerak sebelah kanan. Aduh, terkena tembakan cukup sakit juga. Lord dan juga Bion masuk menuju ke pertahanan dari Dranix tentunya. 2 lawan 4 karena Roll dan juga Hans masih berada di belakang, tapi tidak boleh terlalu terburu-buru juga untuk Island of Gods. Karena di belakang juga ada Siren, dan kalau gue lihat IOG bener-bener sabar, mereka juga nggak mau gegabah ya. Mereka bener-bener coba ngeliat kira-kira ada kesempatan nggak buat masuk ke dalam rumah, karena menurut gue tricky banget maju masuk langsung ke dalam rumah kalau seandainya mereka juga nggak punya satu kom yang baik. Yes, nggak punya satu kom yang baik. Bahkan secara untuk melakukan rushing menuju ke arah lantai 2 tuh minimal harus ada spamming bom dan memastikan di kamar kanan atau kamar sebelah kiri ada atau tidaknya player di sana. Tapi seperti yang Bang El bilang, di kejauhan sudah ada Siren Esports yang harusnya mendengar suara-suara tembakan yang dikeluarkan oleh kedua tim ini. Tapi Rolga ternyata bersama satu orang ke arah Dranix langsung dinaikin saja. Head juga mencoba di belakang. Ada double back terserang Razor kali ini. Menjaga juga cukup sulit. Headnya juga tumbang. Warganya juga gagal untuk Island of God. Enken, Nigi Enken. Baline, ampun. Ya. Kalau ngelihat kayak gini berarti asa atau harapan dari Dranix masih bisa ya. Masih terbuka lebar. Karena mereka juga masih bisa mengumpulkan pundi-pundi poin. Kalau seandainya mereka minimal
mau mendapatkan peringkat at least 2 besar. Yes, masih terbuka dan kita kehilangan sedikit kabar dari First Rider yang dari tadi tidak ada gangguan sama sekali. Tidak ada gangguan sama sekali, yang makanya gue bilang mereka rotasinya pun juga dari arah Campsite. Ya campsite, jadi harusnya mereka juga bakal ada nanti pasti di ujung atau di late game. Yes, Red Bull Rebellion yang kali ini bertemu dengan Sesmizu juga. Ternyata ada Zaidan yang di sana harus terkena serang Bara dengan double factornya dari belakang Zero. Kali ini bakal membackup dengan baretanya melihat ke arah Jojo, namun cukup sulit untuk melakukan tembakan dan Bara masih membara-bara dengan penggunaan double factornya bakal masuk dari kejauhan juga sudah mulai terlihat kali ini bersabar lagi. Tapi ternyata ledakan granat dari Mr. Home, bom matematika yang sangat luar biasa, tapi masih bisa untuk diselamatkan. Sudah mulai coba untuk diselamatkan kembali. Cukup sulit juga untuk RBR, tapi di sana di headshotkan begitu saja. 2 orang tersungkurkan dari RBR, 2 orang lagi. Barang nggak mau terburu-buru karena 2 orang dari RBR pun masih berusaha berbahaya dan Calvin pun didapatkan. Jojo, gokil banget dah, buset. Satu lagi dari seorang Zero yang bakal melawan solo squad di final FVPM ya gaskeun. Ayo, di sana Zero juga cukup sulitan coba untuk mundur dan ternyata RBR dipulangkan oleh Sesmizu. Oh my god, satu persatu tim besar juga harus tereliminasi sampai akhirnya ini bakal bikin lagi tambah-tambah malah ya deg-degannya. Makin tambah-tambah lagi deg-degannya. Ya tapi kalau kita lihat juga ini udah masuk ke 8 besar ya. Sedangkan zona juga belum update, bahkan belum zona ketiga. Jadi ini harusnya bakal jadi satu waktu untuk dimana mereka bakal istirahat harusnya. Karena kalau gua ngeliat dari pergerakan juga udah nggak ada yang mungkin bisa friksi lagi kecuali di daerah Brasilia tadi. Kecuali daerah Brasilia yang mana kalau kita ingat tadi masih ada Siren Esports yang ternyata setelah pertempuran Island of God dan juga Dranix nggak langsung maju. Siren tidak melakukan pergerakan apapun ya. Ya bener banget. Nah di sini juga kita nggak lupa ada NGID yang nampaknya juga mulai melihat-lihat kira-kira ada di mana gitu ya kan. Ya sudah mulai melakukan fase looting cepatnya dan masuk juga menuju ke area Brasilia. EVOS pun kita belum tahu pergerakannya menuju ke arah mana. Harusnya mereka masih stay di Brazil dan kalau gua boleh catat mereka nggak punya resource yang banyak karena fase lootnya mereka sangat terbatas banget tadi jadi pelarian ya. Jadi pelarian karena di-cut oleh DG Esports yang harusnya ini bakal jadi satu kesempatan besar juga kalau menurut gua sedikitnya untuk DG Esports dengan mencuri atau meng-cut arah lootingan atau harta yang harusnya dimiliki oleh tim EVOS. Yap bener banget, dan kalau gue lihat malah bahkan ya tadi gue predik ya ini bakal jadi fase-fase di mana mereka bakal aman-aman dulu, nunggu-nunggu dulu ya, lebih tepatnya nunggu-nunggu dulu gimana update dari zona itu sendiri. Betul, kita bakal melihat lagi update-nya menuju ke arah mana, harusnya masih ke arah 13 House. Kalau misalkan teori penumpukannya masih berlaku sampai ke zona selanjutnya ketiga. Oh my god. Ini bakal jadi kabar yang buruk menurut gue buat EVOS ya, karena mereka sekali lagi nggak punya resource yang cukup banyak sampai akhirnya mereka masuk ke daerah Brasilia pun juga itu daerah yang udah di loot full loot ya. Betul. Loot banget. Mau nggak mau mereka harus mendapatkan kill untuk nyairin bounty-nya. Kalau misalkan ada player dari mereka yang mereka bounty token, kalaupun ada yang menggunakan summon airdrop, mereka harus butuh waktu untuk men-summon dari airdrop itu sendiri. Dan yang menarik menurut gua Siren punya peluang besar banget sih sebenarnya. Menurut gua terlepas dari Dranix ya. Tapi kalau seandainya Siren benar-benar bisa maksa EVOS-nya mati sebelum mereka, Siren yang bakal dapat peluang untuk mendapatkan 2 besar. Yes. Sulit juga buat ditebak ya. Kalau kita lihat juga First Rider masih berada di luar, bahkan jadi tim yang paling jauh untuk masuk ke dalam zona. Dan kali ini DG yang sudah mulai masuk juga menuju ke pinggiran zona. Di belakang ada para player dari Sesmizu yang terlihat di jembatan. Jojo yang di sana terancam, melihat juga ke arah rumah labirin yang mana di sana sudah ada summon airdrop dan harusnya menjadi notice untuk tim DG kalau di rumah labirin juga sudah dihuni oleh tim yang lain. Yap, bener banget, ini udah insting ya menurut gue. Insting banget karena mereka juga udah tahu sih sebenarnya ada summon airdrop, udah nyalah banget ya, udah terang banget ya. Udah terang benderang. Bener banget. Jadi susah juga kalau misalkan dari DG-nya memutuskan untuk terburu-buru untuk merebut compound. Ini juga bakal jadi satu hal yang kurang baik juga. Oke, FR bakal coba lari ini, kita lihat. Mereka bener-bener lari aja berempat gitu ya kan. Tapi di depan mereka sudah ada para player dari Sesmizu.
Waduh, ini juga Ses. kabar buruk untuk tim First Rider. Kalau misalkan mereka juga nggak notice di depannya sudah ada Jojo yang terlihat, harusnya oleh seorang Darkol. Waduh. Tapi Sese bener-bener nggak sadar sih di belakangnya ada orang. Yes. Dan malah sekarang FR-nya bisa Wah. ambil di daerah jembatan. Waduh. Mengingat di depan juga sudah ada DG. Kalau misalkan DG-nya belum pindah, ini bisa jadi makanan juga buat DG, anak-anak Ya. dari First Rider. Setuju banget. Mengingat dari Ses sendiri yang tadinya ke sini memilih untuk menarik mundur. Ah, Ini ternyata. dia. Ayo Halo. ampun. F500 yang luar biasa seorang Halo. Azril. Satu lagi dari First Rider, seorang obat di sana. Azril, oke pakai M500 doang ya, ayo. Tapi Thanos Aduh. dapat seorang Faik lupa di sana. Aduh malah keculik. 3 knockdown diberikan menuju ke arah First Rider, tapi sulit juga untuk melakukan ending. Cukup komit rapat juga permainan yang dilakukan oleh tim First Rider. Yap, bener banget, rada miss tadi. DG juga nggak ngelihat akan kehadiran dari tim yang ada di Luma Labirin ya, sampai akhirnya Ya. mereka harus kehilangan Pais. Tapi kita lihat di sini apa yang bakal dilakukan oleh First Rider. Apakah mereka malah bahkan bisa ngontes balik dari tim DG-nya? Yes. Tapi kalau misalkan dari First Rider-nya ingin lebih cepat untuk masuk, tidak menutup kemungkinan kalau misalkan mereka punya banyak duel bakal masuk langsung menuju ke pertahanan dari Ses juga nih. Yap, betul banget. Tapi kalau kita lihat di sini ada Siren juga yang udah mulai melakukan pergerakan nampaknya di sini. Pertempuran terakhir terjadi kali ini. Wings harus dapat seorang Maung dengan headshot M4A1-nya di sana. Dranix mendapatkan 4 poin eliminasi. Kali ini bakal berhadapan dengan Siren Esports juga, yang mana ternyata Valen pun didapatkan oleh NGID. Mr. 05 dapat seorang Pac-Man. Arul ada pelontar di sana ke arah Justin yang langsung mengending juga. Jojo mendapatkan seorang Soldier. First Rider juga cukup kesulitan, tapi masih ada upaya untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Siren terjepit oleh DG dan juga Dranix, tapi kali ini kabar buruk juga untuk DG karena harus menghadapi 2 tim sekaligus. Oh, yang mana Jojo. tereliminasi dan First First Rider. Rider Ya ampun, tereliminasi. di posisi ke-8. Harap-harap cemas Harap-harap untuk cemas. First Rider tentunya kali ini, dan zonanya agak kepental menuju ke arah NGI di Oh sana, my Bang El. god, ini bakal bahaya banget karena kuncinya masih ada di Siren juga. Karena kalau Siren sini bisa tereliminasi, ini bakal jadi bahaya banget buat mereka kalau ingin masuk ke posisi 2 besar. Yes, cukup sulit. Dan EVOS, ya Mr. 05. ampun, masih bisa dapat 1 knockdown-nya dengan resource yang seadanya, harus menghadapi Dranix yang berada di depan sana. Sam 13 sudah mendapatkan 1 senjata andalannya, yaitu double sniper atau double AWM. Yap. Yang kali ini dalam waktu 10 detik harus masuk ke dalam zona, tapi di samping mereka masih banyak player tentunya Yap. memilih untuk bergerak menuju ke sebelah kanan sedikit. Ya, serba salah menurut gua EVOS, karena di depan juga udah banyak banget lawan-lawan mereka. Yang cara yang paling utama adalah bener-bener nahan dan sampai akhirnya mereka bisa mendapatkan momentum. Gluolnya udah dikit, medkit juga udah nggak ada dari Sam 13, di mana Okan juga harus dipulangkan dengan lebih jauh. Oh. Ternyata, waduh ya ampun, Street masih bisa dapat seorang Abax. Abunya harus sudah terkenal, bisa saja Siren terlebih dahulu. Oh, Siren tereliminasi. Ada Legalot yang terkenal, tapi Sam 13 sulit. DG juga tumbang. EVOS masih bisa, Street. masih ada asa, tapi udah nggak punya gluol lagi seorang Street. Aduh ya ampun, harus terkenal juga, dan ternyata Mr. 05 menjadi Oh. last man. Berhasil lepas 1 knockdown ke arah NGI di sana. Oh my Ada God. Bara, Marsha, Mr. 05. ya ampun, masih bisa NGI Esports, dan Ses dengan 10 killnya kali ini masih bisa untuk hidup. Seorang Bara sendirian, 1 lawan 1. Oh 3 my tim God. besar kali ini. Mr. 05 coba untuk bersabar terlebih dahulu. Ya, bener banget. Ada 6 kill yang dikumpulkan oleh Mr. 05 ya. Dia bener-bener bisa ngeflank dari belakang sampai akhirnya mendapatkan momentum, dapat kill yang cukup banyak juga dari tim NGID. Yes, ada 1 lantaran MT9 juga Bara. sepertinya. Bara cukup sulit di sana, dibalaskan dengan hand cannon, masih belum kena. Karena bisa Oh, 5 Bara maju di sana, Bara. coba di Oh tag, my God. didapatkan oleh Pac-Man. Hati-hati, Pac-Man. AWM dari seorang Pac-Man cukup membahayakan. Mr. Dapat flashbang 05. dulu, bakal coba di jumpsuit one di B1. Mr. Sini 05. B1 bos, di jumpsuit. Waduh, terdiam my begitu saja Mr. 05. Jika pahlawan terdahulu berjuang demi kemerdekaan, kita Survivors berjuang untuk menerbangkan sang Garuda, mengibarkan sang Saka, dan menjadi Oke, Survivor yang ada di rumah di seluruh Indonesia. Ini dia momen yang kalian tunggu-tunggu. The champion of Free Fire Indonesia Masters 2021 Spring. Dengan jumlah poin
80. The champion of Free Fire Indonesia Masters 2021 Spring. Congratulations! Kepada EVOS Esports! Congratulations to the champion of Free Fire Indonesia Masters 2021 Spring dengan jumlah poin 80. Congratulations once again to EVOS Esports! Kami kembali mempersilakan kepada Bapak Christian Wihananto selaku Country Producer of Garena Free Fire untuk memberikan giant check sebesar 350 juta rupiah. Dan nantinya EVOS Esports akan mewakili Indonesia di Free Fire World Series 2021 Singapore. And survivors dari seluruh Indonesia, this is the trophy lifting moment. Setelah berhasil mendapatkan buya sebanyak 2 kali dan total kill sebanyak 33 kali, EVOS berhasil mengukir sejarah. Mereka akan melanjutkan perjuangannya mewakili Indonesia di Free Fire World Series 2021 Singapore dan memperebutkan total hadiah sebesar 2 juta US dollars atau senilai dengan 28,9 miliar rupiah. This is it. Once again, survivors, the champion of Free Fire Indonesia Masters 2021 Spring, EVOS Esports! Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk EVOS Esports, the champion of Free Fire Indonesia Masters 2021 Spring. Selamat sekali lagi untuk EVOS Esports. Dan inilah dia klasemen akhir dari The Grand Final of Free Fire Indonesia Masters 2021 Spring. Survivors di rumah, I hope you got inspired. Amazing. Congratulations once again for the champion, EVOS Esports. Dan juga tim-tim yang sudah bertanding di Grand Final kali ini. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua survivor di rumah di seluruh Indonesia yang telah mengikuti pertandingan demi pertandingan di Free Fire Indonesia Masters 2021 Spring. Dan inilah sekali lagi the final standing. Terima kasih juga untuk Krat Dindeng Red Bull, suplemen kesehatan di kategori minuman berenergi.